Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, pemberian dan bukan jasa. Nats Alkitab terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa keselamatan yang diberikan Yesus bagi kita adalah kasih karunia. Dan orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, syaratnya harus memiliki iman. Jadi bukan semata-mata semuanya diukur dari perbuatan baik kita. Ada sebuah ilustrasi tentang dua orang wanita yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Sebut saja wanita yang pertama bernama Mary. Ia bekerja keras karena ingin atasannya mengetahui prestasinya, sehingga ia berharap mendapatkan penghargaan dan pemberian kedudukan yang bergaji lebih tinggi. Wanita kedua sebut saja Nancy. Ia mencintai pekerjaannya dan menyukai produk yang dijual perusahaannya. Kesetiaan yang ditunjukkan dalam ilustrasi tadi adalah buah daripada iman. Nah saudaraku, waktu Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, ia tidak membawa agama. Alkitab mencatat dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata bahwa ia datang untuk memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan. Kehidupan kepada siapa? Yaitu kehidupan kepada orang-orang yang percaya dan yang setia kepadanya. Itu sebabnya kita yang percaya dan setia kepada Tuhan disebutnya sebagai domba-dombanya, di mana Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga kita sebagai umat Tuhan yang percaya dapat beroleh hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan, baik ketika kita masih hidup di dunia dan saat setelah kita kembali. Jadi orang yang beragama bisa jadi percaya kepada Allah, pergi ke gereja, berdoa, memperlihatkan kebaikan dan dipandang sebagai orang baik. Akan tetapi ketahuilah, agama bukanlah pengganti iman dalam Yesus Kristus. Saudaraku, kalau ada pertanyaan siapakah yang ingin masuk surga? Tentu kita ingin masuk surga. Pertanyaannya, apakah cukup kita datang ke gereja? Apakah cukup kita menjalani kehidupan yang baik? Apakah cukup kita tidak menyakiti orang lain? Apakah cukup kita menolong orang dalam kesusahan? Apakah cukup kita ikut menyumbang dana untuk pembangunan gereja? Apapun jawabannya ini, keselamatan kita hanya ada melalui dan di dalam Yesus Kristus, terlepas dari perbuatan baik. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat apa yang baik, saudara. Justru orang yang sudah bertobat dan beriman kepada Kristus pasti menghasilkan buah kehidupan untuk berbuat baik. Karena ini adalah perintah. Orang yang sudah bertobat dan menerima pengampunan dosa haruslah menghasilkan buah pertobatan. Ketika Paulus berkata, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Maksudnya adalah kita tidak dapat membanggakan diri untuk masuk ke kerajaan surga dengan menjadi orang yang baik dan benar, yang tidak pernah berbuat dosa dan memelihara hukum dengan sempurna. Justru kita menyadari setiap orang dari kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itulah kita semua masuk ke dalam kerajaan surga dengan cara yang sama, yaitu oleh kasih karunia melalui iman dalam pengorbanan Kristus. Jadi, bukan melalui kebenaran kita sendiri, sehingga kita tidak memiliki ruang untuk menyombongkan diri oleh siapapun. Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin selama ini kita memiliki paradigma bahwa manusia memiliki peranan dalam keselamatan. Artinya, Yesus memberi tawaran dan keputusan ada di tangan kita. Namun sebenarnya, iman tidak mungkin timbul dengan sendirinya dalam hati manusia kalau tidak ada yang namanya intervensi Allah dalam kita. Sebab setiap orang di luar Kristus mati di dalam dosa. Di akhir daripada renungan kita pagi ini, saya mengajak setiap kita, mari menyikapi pemberian Allah ini atau kasih karunia Allah ini dengan tidak memegahkan diri. Karena tidak ada peranan manusia sekecil apapun yang dapat dibanggakan. Artinya kita tidak berjasa apa-apa terhadap Allah.
Kalaupun kita dapat beriman kepada Allah, itu pun pemberian Allah. Dan setelah kita menjadi ciptaan baru, tugas kita selanjutnya adalah melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat renungan pagi ini yang mengajar dan mengingatkan bahwa keselamatan kami di dalam Engkau adalah pemberian-Mu, di mana Alkitab berkata bahwa kami menerimanya dengan cuma-cuma. Kami tidak memiliki peranan apapun, bahkan kami tidak berjasa apa-apa terhadap Engkau. Tetapi Tuhan, kami memohon penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu setiap hari, agar kami dimampukan menghasilkan perbuatan baik, hati yang baik, dan pikiran yang baik sebagai bukti pertobatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.